Salah satu platform pinjaman online atau pinjol diduga melakukan pola penagihan hutang yang memicu seorang nasabah bunuh diri. OJK pun melakukan investigasi terhadap platform pinjol Ada Kami. Pasca bertemu dengan OJK, Ada Kami mengaku akan mengusut tuntas dan menginvestigasi apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihaknya dalam kasus nasabah yang bunuh diri. Intimidasi dan teror kerap menjadi karakter dari pinjaman online di Indonesia. Dan kasus nasabah pinjol yang bunuh diri yang baru-baru ini terungkap bukanlah kasus yang pertama kali terjadi. Lalu seperti apa regulator melakukan penertiban sehingga pinjol tidak lagi melakukan teror? Inilah ulasan selengkapnya untuk Anda. Kasus pengguna pinjol yang bunuh diri gara-gara diteror debt kolektor pinjol kembali mengingatkan publik terkait teror pinjol ilegal yang telah memakan sejumlah korban beberapa waktu lalu. Dugaan adanya pelanggaran dalam penagihan kepada nasabah yang dilakukan platform pinjol Ada Kami, sehingga nasabah berinisial K kemudian bunuh diri, menambah daftar panjang cerita-cerita mengerikan soal cara-cara debt kolektor menagih utang. Mendapat laporan terkait dugaan pelanggaran tersebut, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memanggil platform pinjaman online Ada Kami pada Kamis lalu. Menindaklanjuti panggilan OJK, platform pinjaman online Ada Kami melakukan investigasi kepada korban berinisial K yang diduga bunuh diri akibat terlilit utang. Jika terbukti bersalah, pihak Ada Kami akan menindak tegas anggotanya. Meski demikian, pihak Ada Kami mengaku bahwa K tidak terdata dalam daftar nasabahnya. Bapak, Ibu, tolong kalau ada buktinya, screenshot atau ada rekaman percakapan atau ada nomor, tolong sampaikan kita akan langsung investigasi. Dan ini SOP yang normal kita lakukan. Setiap kali ada penagihan, apapun bentuknya, debt collector ngomong kasar atau termasuk Gojek online kita langsung melakukan investigasi. Dan itu prosesnya itu sudah Dino menegaskan, apabila ada anggotanya dalam hal ini debt kolektor Ada Kami tak sesuai dalam prosedur penagihan, maka akan diberikan sanksi berupa SP1, SP2, atau pemecatan. Di sisi lain, debt kolektor Ada Kami hingga saat ini sudah berjumlah 400-an orang dan diawasi oleh OJK dan juga Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Maka dari itu, para debt kolektor ini seharusnya sudah tersertifikasi. Namun, apabila unggahan viral di media sosial belakangan ini tidak terbukti, maka pihak Ada Kami akan meminta perlindungan hukum. Dan apabila kasus ini tak ada informasi lanjutan, maka pihak Ada Kami akan menutup kasus, namun tetap melakukan evaluasi secara internal. Dan ke kami sebagai platform yang diberikan cuma 5 hari untuk melaporkan setiap pengaduan yang masuk di kita, dan pengaduan itu masuk dalam 3 hal. 1, masuk di CS Ada Kami. 2, dia masuk orang nasabah bisa mengadu dapat api, ada duitnya, dan kita juga bisa langsung OJK. Jadi tiganya bisa digunakan oleh nasabah untuk kalau ada keluhan atau pengaduan. Menindaklanjuti dugaan pelanggaran dalam penagihan kepada nasabah yang dilakukan platform pinjol Ada Kami, Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak bisa langsung melakukan pemblokiran aplikasi maupun iklan Ada Kami. Hal ini karena hingga saat ini Ada Kami sudah terdaftar atau mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kominfo pun mengimbau kepada masyarakat apabila ada aduan dan laporan menemukan pinjaman online yang ilegal di media sosial atau di dunia maya untuk menghubungi ke website aduankonten.id. Di mana nantinya Kominfo akan bertanya dan berdiskusi kepada OJK sebagai otoritas di bidang jasa keuangan. Nah, tapi yang mendefinisikan dia legal atau ilegal adalah OJK. Artinya apa? Kita bisa men-take down satu konten pinjol kalau kita mendapat permintaan dari OJK yang mengatakan bahwa pinjol itu adalah ilegal. Tanpa permintaan OJK, tanpa adanya status pelanggaran hukum yang ditetapkan oleh badan otoritas, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa begitu loh.
Yang diselidiki bukan soal legal atau ilegalnya ya, tapi menyelidiki apakah betul orang tersebut bunuh diri karena adanya tekanan dari penagih atau debt collector itu. Kan itu persoalannya, bukan legal dan ilegalnya ya. Dengan demikian, maka kita harus menunggu hasil penyelidikannya seperti apa. Sementara itu, Polda Metro Jaya meminta perusahaan pinjaman online mematuhi aturan dalam menagih para nasabah. Salah satunya, dengan tidak mengancam atau melakukan perbuatan melawan hukum saat melakukan penagihan. Di Reskrim Sus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Adi Stafri Simanjuntak mengatakan pihaknya akan melakukan tindakan tegas apabila ada perusahaan pinjol yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Terkait dengan praktek-praktek pengancaman, pemerasan terkait dengan ITE dalam operasional pinjol. Jadi pinjolnya tidak salah selama dia mempunyai legal standing dari operasional yang dilakukan. Ya, yang menjadi masalah ataupun yang menjadi salah adalah ketika kemudian dalam operasionalnya menggunakan debt collector yang melawan hak gitu, melakukan pengancaman terhadap debiturnya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan, yang melanggar hukum, dan kita secara tegas mengatakan bahwa segala bentuk tindak pidana yang terjadi pasti akan kita lakukan penegakan hukum secara tegas. Teror terbaru yang dilakukan debt collector yang disewa platform pinjol bila nasabah telat bayar, maka pihak debt collector akan memakai segala cara untuk menghantui peminjam. Menagih lewat teman, kantor, atau memesan makanan fiktif hingga mengumbar foto pribadi. Hal tersebut mengingatkan publik dengan cara yang digunakan sejumlah pinjol ilegal beberapa waktu lalu yang tidak hanya menerapkan bunga pinjaman bak lintah darat, namun juga menghalalkan segala cara ketika nasabah tidak mampu melakukan pembayaran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.